Cinta yang diajarkan Siti Khadijah radhiyallahu anha sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan sangat letih dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah, Khadijah radhiyallahu anha biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah radhiyallahu anha hendak berdiri menyambut suami tercinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Khadijah radhiyallahu anha sedang menyusui anaknya Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham dengan kesetiaan Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan pengorbanan Khadijah. Meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangganya, meskipun dalam keadaan letih dalam memelihara anaknya, Khadijah radhiyallahu anha masih sempat menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami walaupun dalam hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi perjuangan Islam, dan bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Tidak jarang Khadijah radhiyallahu anha menahan lapar sambil menyusui anaknya Fatimah radhiyallahu anha, sehingga yang keluar bukan air susu lagi, tapi darah yang keluar yang masuk ke mulut Fatimah radhiyallahu anha. Melihat Khadijah radhiyallahu anha letih menyusui anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Fatimah radhiyallahu anha dan diletakkan di tempat tidurnya. Gantilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di pangkuan sang istri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lelah dan letih dari mendakwahkan Islam kepada umatnya yang menolak seruannya. Beliau pun tertidur di pangkuan sang istri. Ketika itulah Khadijah radhiyallahu anha dengan belayan kasih sayang membelai rambut beliau. Tak terasa air mata Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menetes mengenai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu, seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?" Khadijah Al-Kubra mengatakan, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki bangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi aku masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak menemukan satu perahu pun ataupun jembatan, maka engkau gali lubang kuburku. Engkau gali kuburku ya Rasulullah, kemudian ambillah tulang berulangku, engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pada suatu hari Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan pada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ana fihi idamu aw ta'amu aw syarabu fa idha hiya atatka faqra'u 'alaiha salam min rabbaha wa minni wa basyirha
bibaitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah telah datang bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan pada bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nisa'in ahli jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran.